Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 18, kelas B, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Program Linear Metode Simplex dengan Kasus Maksimasi, yang beranggotakan saya sendiri Nadira Fiza Salsabila dengan NIM 211810101123. Saya Nudiana Holida dengan NIM 2118101009. Topik yang akan kami bahas yang pertama itu pengertian metode simplex dan beberapa istilah, dan yang kedua itu langkah-langkah metode simplex kasus maksimasi, dan yang ketiga contoh soal kasus maksimasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam dua permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel, lebih dari dua variabel. Nah, dalam konteks metode simplex, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan. Yang pertama, titik dasar atau bisa disebut basic feasible solution itu merupakan solusi dasar yang memenuhi semua kendala atau constraints dan nilai variabelnya adalah non-negatif. Titik dasar bisa ditemukan pada sudut dari himpunan solusi yang membatasi. Dan yang kedua, terdapat fungsi tujuan atau objective function, itu merupakan fungsi matematis yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan. Dalam konteks pemrograman linear, ini biasanya merupakan fungsi linear yang tergantung pada variabel keputusan. Dan yang ketiga, terdapat variabel keputusan atau bisa disebut decision variable, itu merupakan variabel-variabel yang nilainya harus ditentukan agar solusi memenuhi kendala dan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan. Yang keempat, terdapat kendala constraint. Kendala atau constraint itu termasuk batasan-batasan matematis yang mengatur solusi yang memungkinkan. Kendala-kendala ini dapat bersifat linear. Yang kelima, terdapat tabel simplex atau bisa disebut simplex table, itu merupakan representasi tabel dari sistem persamaan linear yang digunakan dalam metode simplex. Tabel ini berisi informasi tentang variabel-variabel, fungsi tujuan, dan kendala-kendala. Nah, yang keenam itu baris pivot atau pivot row itu merupakan baris pada tabel simplex yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan operasi pivoting selama iterasi. Yang ketujuh terdapat kolom pivot atau bisa disebut juga pivot kolom, itu merupakan kolom pada tabel simplex yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan operasi pivoting selama iterasi. Dan yang ke-8 itu terdapat elemen pivot atau pivot elemen pada tabel simplex yang dipilih sebagai elemen yang akan menjadi dasar pada iterasi selanjutnya. Dan untuk yang baris ke-9 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang baris ke-9 yaitu iterasi, yaitu satu siklus langkah-langkah dalam metode simplex yang dilakukan untuk memperbarui solusi menuju solusi optimal. Yang ke-10, sudut layak, itu himpunan suatu titik yang memenuhi kendala dan memungkinkan untuk dicari solusi optimalnya. Dan yang ke-11 adalah optimalitas. Kondisi di mana solusi ditemukan memberikan nilai maksimum atau minimum dari fungsi tujuan. 12. Toleransi. Nilai ambang batas yang digunakan untuk menentukan kapan suatu solusi telah dianggap optimal. Yang ketiga, dualitas. Dualitas yaitu konsep dalam pemrograman linear yang melibatkan hubungan antara masalah primal dan masalah dual. Yang selanjutnya, masalah primal dan masalah dual. Apa sih? Dua bentuk masalah yang saling terkait dalam program linear. Solusi optimal dari suatu masalah memberikan solusi optimal untuk masalah lain. Dan yang terakhir, matriks identitas, yaitu matriks persegi yang memiliki elemen 1 di diagonal utama dan elemen 0 di tempat lainnya. Nah, terdapat beberapa syarat metode maksimasi. Yang pertama itu nilai kanan fungsi tujuan harus 0,
Nilai kanan fungsi kendala harus positif. Fungsi kendala dengan tanda kurang dari harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Penambahan slack variabel menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak produksi. Selanjutnya yaitu kendala dengan tanda lebih besar. Diubah dibentuk kurang dari dengan cara mengalihkan dengan -1 lalu diubah ke dalam bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif, dikalikan dengan -1 lalu ditambahkan variabel. Variabel ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Fungsi kendala dengan sama dengan harus ditambahkan variabel. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terdapat langkah-langkah metode simplex kasus maksimasi. Yang pertama itu mengubah bentuk dasar ke dalam bentuk kanonik dengan menambahkan variabel slack. Yang kedua, membentuk tabel simplex atau tableau dengan jumlah kolom sebanyak jumlah variabel pada bentuk dasar ditambah variabel slack, solusi, atau bisa disebut dengan RHS, dan rasio dan jumlah baris sebanyak jumlah fungsi kendala. Yang ketiga, pilih sebuah entering variable atau kolom kunci dengan memilih koefisien negatif terbesar. Yang keempat, pilih leaving variable atau baris kunci dengan memilih variabel yang memiliki rasio perbandingan solusi dengan unsur kolom kunci yang terkecil. Yang kelima, tentukan pivot elemen atau bisa disebut juga unsur kecil, yaitu perpotongan antara garis kunci dan kolom kunci. Yang keenam, tentukan elemen persamaan unsur kunci baru dengan cara elemen persamaan unsur kunci tabel lama dibanding atau dibagi dengan unsur kunci. Nah, yang ketujuh, tentukan elemen tabel lainnya dengan cara elemen tabel baru sama dengan elemen tabel lama. Dikurangi elemen kolom kunci sama dengan elemen unsur kunci tabel baru. Baik, di sini kita mempunyai contoh maksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Dengan fungsi kendalanya x1 plus x2 kurang dari 15, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 28, x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 20. Baik, kita akan merubah bentuk kendalanya ke dalam bentuk kanonik. Di sini x1 plus x2 plus S1. S1. Kenapa sih kok ada x1? S1 itu didapat karena kurang dari sama dengan itu kita ditambahkan dengan variabel slack. Variabel slack-nya itu S1 dan ini pada kendala yang kedua juga bentuknya kurang dari sama dengan, berarti kita menambahkan variabel slack juga, dan yang kendala yang ketiga juga kita menambahkan variabel slack. Jadi ada S1, S2, dan S3. Jadi kita ubah kurang dari sama dengannya, diubah di sama dengan. Selanjutnya pada tujuan, fungsi tujuan, kita juga menambahkan apa yang ditambahkan. Maksudnya, X1, S2 ini tidak cukup. Dan kita tambahkan dengan S1, S2, dan S3 dengan apa yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berdasarkan hasil bentuk kanonik yang tadi, maka kita akan lanjutkan dengan tabel yang pertama atau bisa disebut juga dengan tabel 1 dengan Z bentuk kanoniknya itu tadi Z sama dengan 3x1 min 2x2 min 0s1 min 0s2 min 0x3 sama dengan 0. Maka di baris Z ini untuk CB-nya itu 1, X1-nya itu min 3, X2-nya itu min 2, S1-nya itu 0, S2-nya itu 0, X3-nya 0 dengan RHS 0. Nah, dari bentuk kanonik yang tadi terdapat 2X1 plus X2 plus S2 sama dengan 28.
untuk S2-nya itu. Nah, untuk S2-nya itu maka CB-nya 0, X1-nya itu 2, X2-nya itu 1, S1-nya itu 0, S2-nya itu 1, dan X3-nya 0. Nah, untuk S1-nya itu dari persamaan bentuk kanonik yang tadi terdapat X1 ditambah X2 tambah S1 sama dengan 15. Maka CB-nya itu 0, terus X1-nya itu 1, X2-nya itu 1, S1-nya itu 1, S2 0, S3-nya 0 dengan RHS 15 dari bentuk kanonik tadi. Dan untuk persamaan bentuk kanonik yang ketiga, itu terdapat X1-nya itu X1 ditambah 2X2 ditambah S3. Maka di hasil di tabel pertama ini, X1-nya itu 1, X2-nya 2, untuk S1 sama S2-nya itu 0. Di X3 itu 1. Hasilnya itu 20 dari bentuk kanonik yang tadi. Nah, rasio ini didapatkan dari RHS atau bisa disebut dengan solution. 15 dibagi 1 sama dengan 15. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 20 dibagi 1 sama dengan 20. Nah, baris kunci 14 ini termasuk baris kunci karena diperoleh dengan memilih baris dengan rasio terkecil. Terus di kolom X1 terdapat angka 2, yang kolom yang ini terpilih karena angka 2 ini termasuk unsur kunci atau bisa disebut pivot karena untuk menjadikan unsur kunci 1. Unsur kunci angka 2 ini dijadikan 1. Terus dilanjutkan dengan operasi baris dasar. Untuk melanjutkan ke tabel kedua, maka dilakukan operasi baris dasar dengan B2. B2 sama dengan setengah kali B2. Nah, B2 itu dari mana? Dari sebelum basis ini di dekat Z terdapat B0, B0, B1, B2, dan B3. Nah, B2 sama dengan setengah dikali B2 itu di baris kedua dekat S2 itu dikali setengah B2 akan menghasilkan angka 0, 1, 1/2, 0, 1/2, 0, 14. Itu untuk menjadikan X di kolom X1 itu menjadikan nilai 2 ini menjadikan angka 1. Dan yang lainnya ini dijadikan angka 0. Dilanjutkan untuk mencari BO-nya, maka BO di baris Z itu sama dengan, kita tuliskan dulu BO-nya berapa, yaitu 1, min 3, min 2, dengan S1 sampai S3 itu 0. Lalu ditambah 3 dikali baris kedua. Baris kedua sudah didapatkan di persamaan pertama, yaitu dengan angka 0, 1, setengah, 0, setengah, 0, 14. Maka akan didapatkan 1, 0, min setengah, 0, 3/2, 0, 42. Nah, dilanjutkan B1. B1 ini barisnya sama di daerah S1. Kita tuliskan dulu dengan nilai CB 0, X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya sama S3-nya 0. Dengan ya. Terus dikurangi dari baris kedua. Baris kedua itu didapatkan dari hasil yang pertama tadi.
maka akan didapatkan dengan 0,0 setengah ketiga, maka baris ketiga dikurangi baris kedua, di mana di tabel pertama itu baris ketiga sejajar dengan S3. Maka untuk CB-nya 0, X1-nya 1, dengan S2-nya 2, dan S1 sampai S2-nya itu 0, dan S3-nya itu 3, dikurangi dari hasil baris kedua yang telah didapatkan tadi, yang dari awal tadi. Maka akan dihasilkan menjadi 0, 0, 3/2, 0, minus 1/2, 1, 6. Dilanjutkan dengan tabel kedua. Baik, saya akan menjelaskan pada tabel kedua dengan tadi yang sudah dijelaskan pada baris kedua setengah dikali B2. Setengah dikali B2, kita sudah mendapatkan 1. Nah, ini kunci dari baris semuanya. Hanya pada baris kedua ini kita mengubah ke dalam 1, dan baris lainnya pada kolom X1 ini kita mau mengubah ke 0. Jadi pada B2 setengah kali B2 hasilnya ini 1 setengah 0 setengah 0 14, dan pada B0 yaitu B0 dikali 3B2. Jadi hasilnya 0 min setengah 0 3/2 4/2. Dan selanjutnya B1 dikurangi B2. B1-nya 1 dikurangi B2 menjadikan 0. Dan seterusnya setengah 1 min setengah 0 1. Dan B3 min B2. B3-nya tadi kan 1. 1 dikurangi 1 berarti 0. Jadi kita kan mau hanya ini saja yang tadi dipilih 1. Jadi terusnya 0. Jadi 0 min 3/2, 0 min 1 min setengah 1 6. Dan selanjutnya S2-nya kita ubah dalam X1. Kenapa kok X1? Karena kolom yang terpilih itu X1. Jadi kita ubah S2 menjadi X1. Yang selanjutnya, rasio kita dapat dari mana? Rasio kita dapat dari kolom terpilih. Mana? Apa yang kita pilih dari kolom? Kita pilih kolom yang negatifnya paling besar. Ini 0 min setengah 0 3/2. Mana negatifnya yang paling besar, yaitu min setengah. Dan kita mencari rasio dulu. RHS dikurangi dibagi kolom yang terpilih. Berarti 1 dibagi setengah 2. 14 dibagi setengah 28. 6 dibagi 32 4. Dan kita memilih baris. Baris itu kita memilih rasio yang paling terkecil. Jadi 2 ini. Dan kuncinya pada setengah ini. Dan setengah ini kita mau ubah ke dalam 1 dan lainnya 0. Gimana caranya? Ini. B1 sama dengan 2 kali B1. B1 mana? B1 pada S1 ini. Ini awal kita rubah menjadi 1. Dan lainnya itu kita mau mengubah menjadi 0. Jadi setengah kali 2 sama dengan 1. Dan B0 ditambah B1 ditambah setengah kali B1. B0 mana? Ini. Min setengah plus setengah kali B1. Itu akan menjadi 0. Dan selanjutnya pada B2 min setengah kali B1. B2 ini setengah. Setengah min setengah kali B1. B1-nya kan sudah tadi 0. Maksudnya 1. Jadi setengah dikurangi setengah kali 1. Jadinya ini 0. Terus 3/2 ini mau dijadikan 0. Jadi B3 itu sama dengan B3 min 3/2 kali B1. Nanti ini sama dengan 0. Dan akan dijelaskan oleh teman saya.
Berdasarkan dari tabel yang kedua yang Diana jelaskan itu, maka di kolom X2 ini akan menghasilkan 0, 1, 0, 0. Maka, mengapa ini dinamakan tabel terakhir? Karena pada baris Z tidak memiliki angka negatif dan terdapat diagonal pada kolom X1, X2, dan X3. Maka dapat didapatkan solusi untuk X1 sama dengan 13, X2-nya itu sama dengan 2, S3-nya itu sama dengan 3, dan Z-nya itu 43. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.